Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Korintus 3 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus yang mewakili kehidupan kita saat ini, bahwa hidup kita ini adalah surat Kristus yang ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Ditulisnya bukan pada kertas atau pada loh-loh batu, tapi dalam hati setiap kita. Apa yang dimaksud dengan surat Kristus? Surat Kristus yaitu kehidupan kita ini bisa dibaca oleh orang lain bahwa kita ini merupakan pengikut Kristus. Bagaimana terbacanya? Orang bisa membaca bahwa kita adalah pengikut Kristus ketika melihat perbuatan kita, gaya bicara kita, atau sikap hidup kita yang berbeda dari orang lain. Tanpa perlu orang melihat identitas kita pada KTP, SIM, atau surat keterangan lainnya. Semalam saya dan teman-teman di pelayanan kami mendiskusikan tentang sikap hidup seorang artis Kristen. Tadi malam artis ini mendapatkan penghargaan sebagai aktris sinetron terpopuler tahun 2021. Ada penghargaan yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi. Acara penghargaannya ditayangkan di televisi secara langsung. Namanya sangat terkenal. Saat ini dia menjadi idola bagi banyak orang. Nama depannya, kalau boleh disebut, nama depannya inisialnya A. Namun sayang sekali, artis ini pada saat memberikan kata-kata sambutan kemenangan, dia mengucapkan salam yang bukan ciri khas sebagai pengikut Kristus. Ditambah lagi, dia hanya berkata, "Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa." Ucapan yang lebih baik justru disampaikan untuk mamanya yang ada di surga. Kami mendiskusikan mengapa dia tidak mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus secara terbuka dan terus terang. Mengapa nama Tuhan harus disamarkan dan terkesan diabaikan. Kami pun mendapati berita bahwa beberapa hari ini dia merencanakan akan membangun rumah ibadah umat lain, dan bahkan dia sedang menekuni bisnis pakaian umat keyakinan lain yang tidak biasa dipakai oleh orang yang seiman dengan dia. Mungkin bisa jadi dia bermaksud netral supaya diterima oleh semua pihak dan berbagai kalangan. Namun bukankah dalam hidup ini kita tidak bisa dalam posisi netral atau dalam area abu-abu? Kita harus ada dalam pilihan. Kalau tidak A, ya B. Kalau tidak sebagai pengikut Kristus, ya Anda berarti pengikut yang lain. Kalau tidak sebagai hamba Tuhan, ya tentu Anda adalah hamba dunia atau bahkan hamba setan. Dalam kapasitas dia sebagai seorang artis atau publik figur, dia sebenarnya bisa berfungsi sebagai pengikut Kristus yang dikenali oleh banyak orang. Jangkauan dia lebih luas dari seorang pendeta sekalipun. Mohon maaf, kalau pendeta hanya leluasa menyebut nama Yesus dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya di gereja atau kalangan seiman. Namun seorang artis atau publik figur bisa menyatakan kemuliaan nama Tuhan di kalangan orang banyak tanpa ada batasan yang melarang atau mengatur. Bebas. Saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Beberapa waktu terakhir ini mendapatkan kesempatan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan justru di kalangan orang-orang umum dalam acara yang bukan rohani.
ketika saya diberi kesempatan untuk berdoa syafaat bagi bangsa Indonesia dalam program Peduli Covid. 2 kali acara ditayangkan secara live streaming. 2 kali dalam acara yang berbeda, tapi dengan tema yang sama, yaitu tentang peduli untuk Covid. Saya tidak ragu menyebut nama Yesus. Bahkan saya pun sempat menyampaikan kebenaran firman Tuhan meskipun secara singkat. Panitia justru menghargai dan memberi kebebasan pada saya. Beberapa pendeta yang berdoa pada event-event sebelumnya dalam tayangan rekaman yang saya lihat bahkan masih terkesan ragu-ragu dan hati-hati untuk menyebut nama Yesus. Tapi bukankah firman Tuhan berkata, kalau kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan, satu kali Tuhan pun juga tidak akan mengakui kita. Anda dan saya adalah surat Kristus yang terbuka. Tidak selalu ada kesempatan untuk tampil di depan banyak orang, seperti yang saya alami, untuk menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus. Namun kita bisa menyatakan diri melalui perkataan, sikap hidup, dan perbuatan kita sehari-hari. Adakah kita menunjukkan kasih Tuhan bagi orang lain secara tulus? Adakah hidup kita penuh dengan ucapan syukur dan tidak mengeluh? Adakah kita bisa dipercaya oleh orang lain? Hidup ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang seharusnya bisa dibaca oleh orang lain dan menjadi berkat. Mari kita nyatakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan secara nyata, terbuka dan apa adanya. Karena sebenarnya dunia ini sedang membutuhkannya. Anda dan saya adalah jawabannya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan, berfungsi sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya sebagai suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang, bahwa kami adalah pengikut-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui sikap hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan, orang akan melihat karya Yesus dalam hidup kami. Orang akan melihat karya Kristus dalam kehidupan kami. Sebab Engkau sudah mati bagi kami. Nyawa-Mu, darah-Mu terlalu berharga ya Tuhan. Karena itu kami tidak akan mau menyia-nyiakannya. Kami mau menjadi pribadi yang terbuka dan membuat orang lain mengerti bahwa kami adalah pengikut-Mu. Bukan sekedar karena ucapan-ucapan atau identitas-identitas agamawi semata ya Tuhan, yang menghiasi tubuh kami, aksesoris yang menghiasi diri kami, tapi biarlah melalui kehidupan kami boleh menyatakan terang dan kasih Tuhan secara nyata pada orang lain secara terbuka dalam jangkauan yang lebih luas. Pakai kami sebagai alat-Mu yang tidak perlu malu, pakai kami sebagai hamba-Mu yang tidak perlu ragu-ragu, pakai kami ya Tuhan sebagai pribadi yang siap menyatakan kemuliaan nama Tuhan dimanapun dan kapanpun Tuhan bawa kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dan siap melangkah sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Selamat menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang dan menjadi berkat. Salam dari saya Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.